Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi bagi para mahasiswa STIM Profesional Makassar, para pejuang kuliah RS 51, dan semangat pagi Ibu Satriawati Malu Eskom MCS. Tujuan video ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas Ibu Satriawati yang diberikan, yaitu tentang distribusi, membangkitkan bilangan acak, distribusi distrik, dan distribusi pasien. Untuk soalnya ini sudah ada dibagikan sama Ibu. Ini dia soalnya. Tentukan bilangan acak dari distribusi distrik uniform dengan A sama dengan 77, Z 0 sama dengan 1, 2, 3, 5, 7, dan M sama dengan 1, 2, 8. Bagaimana membuat tabelnya? Mari kita menuju ke sana. Untuk distribusi distrik dulu ya. Oke, jadi diketahui tadi ada A, ada M, ada Z, ada Z0, ada M, dan yang mau dicari adalah ZI. ZI ada U, yang akan kita cari sebentar. Ada juga X. Jadi A nya sama dengan 77 dan Z0 sama dengan 128. Z0 nya sama dengan 1, 2, 3, 5, 7. M nya sama dengan 1, 2, 8. Oke, ZI nya di sini masih tanda tanya ya. Oke. Saya buat dulu tabelnya ya. Tabelnya ada A, M, dan ada ZI dikurang 1. ZI dikurang 1. Ada juga ZI. Di sini ada O, di sini ada X. Oke. Nah, di sini ada A, di sini ada iterasinya di sini udah dari 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Saya akan cari dulu sampai 10. Di sini ada A sudah diketahui tadi berapa? 77. M nya sama dengan 128. ZI dikurang 1. Nah, ini ZI dikurang 1 nilainya dari mana? Di sini kan ada Z0. Jadi sebenarnya ini mulai dari angka 0. Jadi ini sebenarnya di bagian ini adalah Z0. Jadi di sini sebenarnya ZI adalah 1, 2, 3, 5, 7. Jadi maksud dari ZI dikurang 1 nilainya diambil dari sini ya. Jadi sama dengan, kan dikurang 1 berarti berapa? 0. Jadi diambil dari sini nih. ZI ini dikurang 1 hasilnya 0. Nah ini dia, sama dengan ini. Oke. Untuk ZI nya udah. Nah, sekarang kita mau mencari ZI. ZI ini rumusnya yaitu rumusnya ya.
ZI sama dengan A dikali ZI dikurang 1 mod M. Ini rumusnya. Untuk mencari ini saya tambahkan satu tabel lagi di sini, satu kolom lagi, yaitu ini dia, A dikali dengan ZI, biar lebih jelas ya. Oke. Nah, jadi kita cari dulu di luar ini, yang dalam kurung ini, A dikali dengan ZI dikurang 1. Jadi sama dengan A nya berapa? A nya 77. Nah, dikali dengan ZI nya berapa nih? Dikurang 1. ZI yang dikurang 1 nih 1, 2, 3, 5, 7 nih. Ini dia. Oke. Jadi hasilnya ini 95, 1, 4, 8, 9. Sekarang kita cari ZI berikutnya. ZI berikutnya yaitu A dikali ZI kurang 1 mod modulo M. Jadi caranya sama dengan ZI dikurang 1 tadi hasilnya ini dikali dengan, oh salah ya, di sini mod. Nah, jadi A dikali ZI dikurang 1 nilainya tadi berapa nih ini? Nah, di mod dengan M 128. Oke. Hasilnya 65 kan? Nah, untuk berikutnya ini nilainya masih sama ditentukan. Saya tarik aja. Ini juga masih sama. Untuk ZI berikutnya ini diambil dari mana? Ya diambil dari ini. Jadi ini yang saya tarik nih 65 nih. Jadi ZI dikurang 1 ini untuk berikutnya 2 dikurang 1 berarti 1 nih, diambil dari sini nih ZI nya. Nah, untuk berikutnya sama nih, sama itu sama dengan ZI dikurang 1 A dikali ZI dikurang 1, jadi A dikali dengan ZI dikurang 1 nya berapa? 65 nih. Oke. Nah, ini untuk A dikali ZI dikurang 1. Nah, untuk mencari ZI nya berikutnya yaitu A dikali ZI dikurang 1 mod M lagi nih. Nah, sama dengan mod di sini. Mod ZI dikurang 1 nya berapa tadi? 5005 mod dengan 128. Nah, oke. Hasilnya 13 kan? 13. Sama. Begitu pula berikutnya ya tinggal ditarik saja gini. Oke. Ini juga ditarik aja gini. Oke. Ini tarik gini. Bagaimana mau mencari nilainya berikutnya terus sampai di bawah? Tinggal kita tarik aja gini, blok aja semua ini. Baru kita aja. Oke, nih hasilnya nih. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian U nya. Untuk mencari U, rumusnya ini U sama dengan ZI dibagi dengan M. Saya tulis dulu di sini rumusnya ya. U sama dengan ZI dikurang dibagi dengan M modulnya. Jadi ini dibagi dengan M, ZI dibagi dengan M. ZI nya berapa di sini? ZI nya 65 sama dengan 65 dibagi dengan M, ini 128. Nah, maka hasilnya adalah 0,507813. Nah gitu. Jadi sama nih, sama nih hasilnya. Oke. Untuk mencari berikutnya ya kita tinggal tarik aja gini.
sudah sampai ke bawah ya. Nah, jadi berikutnya kita akan mencari nilai x-nya. Nah, untuk mencari nilai x-nya rumusnya ini nih. X sama dengan A ditambah dengan kurung B dikurang dengan A ditambah dengan 1 dikalikan dengan U. Ya. Nah, di sini A-nya, ini A-nya adalah 77. Untuk B-nya tadi malam sudah sempat saya konsultasi sama ibu. B-nya itu, untuk B-nya disesuaikan dengan bit ya. Jadi misalnya laptopnya kalian 32 bit bisa tulis 32 bit. Tapi di sini saya menggunakan, di sini saya B. B-nya sama dengan 64 ya. 64. Nih 64. Jadi saya di sini menggunakan 64. Jadi B-nya sama dengan 64, terus A 37 ditambah dengan 1 dikali dengan U. Oke, kita coba ya. Sama dengan A-nya berapa? A-nya 77, terus ditambah sini ya, enggak kurung, B-nya 64 dikurang dengan A-nya 128, terus ditambah ditambah dengan 1 kurung dikali dengan U. U-nya berapa? U-nya ini. Oke. Oh salah ya, di sini bukan ini, sorry. Jadi untuk B dikurang A nya, di B nya ini dikurang dengan A nya ini, sorry ya. Oke. Nah ini ya. Oke, berikutnya saya jelaskan ulang ya. Jadi sama dengan A ditambah B dikurang dengan A lagi nih, A kurang dengan A, terus ditambah dengan 1 dikalikan dengan U. U-nya berapa ini? U-nya 0,101563. Hasilnya 75. Berikutnya ya. Jadi berikutnya tinggal ditarik aja gini. Oke. Sudah dapat hasilnya ini. Udah beres nih. Dapat hasilnya. Oh di sini udah, di sini nggak beresnya karena ini nih lupa saya kunci nih, nggak beres nih. Jadi saya kunci dulu ya, saya kunci dulu 64 nya ini biar nggak lari kemana-mana nih. Dulu dengan tekan F4 dah, baru ditarik gini. Oke. Nah, untuk bagian ini kita mencoba membulatkan ini. Membulatkan bilangan yang didapat ini, nilai X ini. Dan caranya yaitu sama dengan membulatkannya itu dalam Excel round. Round ya. Round sama dengan ini. Misalnya di belakang komanya kita mau taruh berapa digit, 1 atau 2. Di sini saya taruh 1 aja ya, 1. Oke. Nah, saya bulatkan di sini 79,5
Karena di sini 0 maka step 9 ya. Nah, berikutnya tarik kayak gini. Nah, di sini 8 karena di sini kan lebih dari 5 ke atas. Dia 8, maka yang dibulatkan di sini jadi 7 menjadi 8. Oke. Berikutnya. Nah. Oke, selesai. Jadi di sini ZI-nya adalah ini dan U-nya adalah ini dan X-nya adalah ini dan dibulatkan ini. Oke, jadi untuk metode distribusi saya kira sampai di sini ya. Anunya penyelesaiannya bagaimana seperti tabel pada ini. Semoga dapat dimengerti. Oke, jadi saya lanjut ke distribusi pasien. Nah, distribusi pasien juga tadi malam sudah saya buat ini. Ada soalnya, tentukan bilangan acak dari distribusi pasien dengan A sama dengan 17 dan Z0 nya sama dengan 12357 dan M sama dengan 1237. Rumusnya itu ya, rumusnya itu di sini kan di soalnya. Mari kita lihat soalnya ya. Distribusi pasien. Nah, ini ada algoritma penyelesaiannya dalam distribusi pasien. Di sini bangkitkan ini, hitunglah A sama dengan A minus ini dan B sama dengan 1 dan I sama dengan O. Jadi yang keduanya bangkitkan nilai U. Jadi di sini bangkitkan nilai U. Bangkitkan nilai U. Cara membangkitkan nilai U sama dengan distribusi distriknya. Untuk membangkitkan nilai U-nya ini rumusnya jadi sama. Jadi di sini saya ini untuk membangkitkan nilai U-nya di sini sama seperti cara kerja ini. Cara kerja mendapatkan nilai U di distribusi distrik ini sama. Nah, ketika sudah didapat nilai U-nya di sini, nilai U-nya kan di sini ada ketahui A. Saya hapus dulu diketahui A, ada Z0 juga. Z0 juga dan ada M. Yang mau dicari itu adalah B yang dicari adalah B, I dan X. Ya. Saya tulis dulu di sini. A-nya sama dengan 17 dan Z0-nya sama dengan 12357, M-nya sama dengan 1237. Cara membangkitkan distribusi distrik untuk U-nya sama dengan distribusi pasien sama dengan distribusi distrik. Di sini ada A-nya sama dengan 17, ini A sama dengan 17 nih. Z0-nya 12357 sama dengan distribusi distrik tadi ini. Untuk M-nya ini 1237 ini 1237 M-nya. Oke. Hasilnya ini untuk pembangkit nilai bilangan U, bilangan acak U, ini hasilnya. Ini hasilnya ya. Sekarang tinggal kita masukkan ke tabel distribusi pasien. Nah, ini dia distribusi pasien. Jadi untuk mencari distribusi pasien, ini saya copy dulu ini ya, saya jelaskan ulang. Saya copy dulu ini, saya pindahkan ke sini. Biar jelas ya. Jadi
di sini nilai nilai n-nya di sini mau mulai dari sini. Di sini i-nya sama dengan sama dengan 0, dan di sini b-nya sama dengan 1, atau ya kalau dalam sini dia ditulisnya gini, 0-nya 4 ya, 1. Nah, bagaimana caranya bisa 0-nya 4 di depan? Nah, ini kita pakai ini ya. Oke, jelas ya. Nah, di sini tentukan 0, tentukan 0, tentukan 0. Jadi sudah ditentukan nilai A-nya itu ini ya, 0.0498. Oke, ini nilainya sudah ditentukan ya. Jadi ya, ke bawah itu tidak bakalan berubah karena ini nanti A-nya dijadikan sebuah perbandingan apakah nilai B ini lebih besar dari nilai ini. Nah, kita lihat soalnya. Jika ganti B ya dari 3 ya, saya sudah jelaskan tadi 3 B ini nanti diganti dengan sama dengan B dikalikan dengan U. B dikalikan dengan U ya. B sama dengan B dikalikan U. U-nya dapatnya dari mana? U-nya dari sini. Nah, saya solusinya sama dengan ini ya. Ini sudah ditentukan. Nah, kita lihat kembali di soal ini ya. Jika B lebih besar dari A, maka dapatkan X sama dengan 1, X sama dengan I, dan jika tidak lanjutkan ke langkah 5 atau langkah seterusnya. Ganti I sama dengan I ditambah 1, kembali ke langkah 2. Oke. Jadi ini I-nya kita mulai dari 0 di sini. Oke, di sini ini sama. Dan untuk mencari nilai B-nya, jadi sama dengan ini, nah, dikali dengan ini. Oke. Enter. Ini sini sama kan? Nah, kenapa ada lebihnya di sini? 342. Ini adalah penambahan desimal di depannya. Ini. Kalau mau dikurangi gini. Oke. Untuk mencari berikutnya ya, tinggal kita tarik aja ini. Ini kan sampai di bawah tetap sama ya, tetap sama. Oke. Di sini dari 1. Di sini 2. Oke. Untuk ininya juga diambil dari sini. Oke. Dan untuk ininya sama pekerjaannya, ini sama dengan untuk nilai B-nya sama dengan ini dikali dengan ini. Oke. 0,79. Oke. Nah, di sini I ditambah 1. Gantikan I sama dengan I ditambah 1. Kembalikan ke langkah 2. Apa? Jadi I tambah 1. Ini 1, ini 2 ya. Jika B tidak lebih besar dari ini. Jika B lebih kecil maka dapatkan nilai X. Nah, dapatkan nilai X ini ditambah 1 ya. Jadi jika ini lebih besar daripada ini akan bertambah terus nih. 1, 2, 3,
4. Oke. Jadi selanjutnya ini juga baris berikutnya diambil dari sini. Dari sini juga. Untuk ini sama nih, sama dengan ini dikalikan dengan ini. Oke. 29 ya. Ini belum melebihi ini A. Dia belum melebihi. Jadi kita teruskan ini. Ini juga teruskan ini. Oke. Ini kita teruskan. Nah, di sini ada 0,2. Nah, ini 0,2 sudah melebihi dari 0,04. Nah, di sini kita teruskan. Nah, di sini stop ya, stop. Di sini stop. Jika ini lebih besar, jika ini lebih besar daripada ini, maka tambahkan ini. Ini akan bertambah terus nilainya 3, 4, 5. Nah, jika tidak, ini akan stop. Nah, dan nilai X-nya ini, nilai X-nya sama dengan ini. Bagaimana ada penambahan desimal koma yang di depannya, ini kita pakai ini. Oke. Ini. Nah, untuk rumusnya yang lebih gampang ini nih, saya menggunakan if. Oke. Mana if-nya? Jika ini lebih besar, lebih kecil dari ini, maka cetak ini. Jika tidak, ya kosongkan. Oke. Dengan cara ini percobaannya. Hasilnya di sini nih. Saya coba di sini ya. If sama dengan if ini, apakah ini lebih kecil dari ini? Jika ya, maka print ini. Jika tidak, ya kosongkan. Oke, sini kosong ya, nyata ya, karena ini tidak lebih kecil daripada ini. Oke, kita tarik ini. Oke, ini berikutnya ini ditaruhkan ini. Oke, nah di sini kenapa masih kosong? Karena kan di sini belum ada perbandingan, belum ada yang mau dibandingkan. Oke, jadi kita lanjutkan. Jika di sini sudah lebih kecil daripada ini, maka di sini kembali 1. Nah, kembali 1. Satunya kita bangkitkan bilangan desimalnya, di depannya 4 nolnya. 4 nolnya ya. Nah, untuk berikutnya ini juga dikembalikan jadi 1, 2, 3, 4. Untuk ini kita ambil berikutnya dari pembangkitan bilangan U. Ini kan terakhirnya di sini 0,30. Nah, di sini kita mau dari sini nih. Ini. Berarti 0,12. Sama dengan ini. Oke. Nah, untuk ini ya sama dengan ini dikalikan dengan ini. Oke. Nah, di sini hilangkan. Di sini kembali kosong, dikosongkan. Karena ini tidak lebih besar daripada tidak lebih kecil daripada A. B tidak lebih kecil daripada A. Oke. Untuk berikutnya ini lanjutkan lagi 14. Nah, 14. Tinggal tarik gini aja. Oke. Ini juga tarik gini. Oke. Nah, di sini di sini saya lupa ini ya. Ini 0 di sini. Di sini 100. Oke. Kita isi ya untuk ini. Nah, di sini
karena 0,01 lebih kecil daripada ini, dia stop. Seharusnya dia stop di sini. Di sini diambil dari nilai ini karena ini sudah lebih besar daripada ini. Oke. Nah, sudah itu kita stop di sini. Di sini kembali 1, di sini 2 kembali. Nah, di sini kita lanjutkan ke ini. Kan berakhirnya di sini adalah 0,14 ini dia. Dan di sini ini 0,44. Ini di sini kembali 1 ya, 1. Bangkitkan nilainya, nolnya 4 ya. Jadi sama dengan ini juga lagi kembali. Ini B nya dikali dengan U ini ya. Jadi ini juga tinggal kita tarik gini. Di sini ketika ini kembali 1, di sini kembali 0 ya. Di sini 0. Di sini 1, di sini 2. Di 1, di sini 2. Nah, di sini ini kita tarik ya. Nah, di sini kita tarik ini. Karena ini belum lebih besar ya, belum lebih kecil daripada ini. Tarik lagi. Tadi itu. Oke. Kita tarik lagi. Kita lihat ya. Ini juga belum ya. Kita tarik lagi ini. 0,468 ya, ini sudah lebih kecil ya. Jadi ini kita tinggal tarik ini. Oke. Di sini 4. Kalau misalnya di sini saya tarik ini tetap 4 nih. Tidak salah. Nah, ini dia akan bertambah 678 berikutnya. Karena ini sudah lebih kecil daripada ini. Oke, berarti ini bisa ditulis. Ini dia akan merelai terus, buat tambah 1 terus. Oke. Di sini begitu pula ini sampai habisnya nilai yang dibangkitkan ini. Oke. Akhirnya di 0,48 ini dia terakhir. 0,48. Jadi di sini kembali 1. Nah, di sini kembali 0. Oke. Di sini sama dengan berikutnya, nilai berikutnya adalah ini. Nah, di sini kembali 1, 2, 3, 4 ya. Masih sama nilainya untuk perbandingan. Kita buat begini, menambahkan nilai desimal di depannya 4 ya, sama harusnya ini dikalikan dengan ini. Oke, saya kasih ya begini. Terus 0,24, 0,43 juga masih ke sini. Di sini 0,31 sudah lebih kecil daripada ini. 0,1, 2 ya. Untuk mencari nilainya ini nah, jadi saya kira begitu tentang penyelesaian distribusi Gaussian, mencari nilainya distribusi Gaussian. Oke, sekian dan terima kasih. Salam dan salam sejahtera, semangat pagi.